Halo guys, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah teori tentang villain atau penjahat-penjahat terbaik di mata fan yang pernah menjadi musuh topi jerami. Dalam perjalanan mengarungi lautan Greenland, Luffy dan topi jerami sering sekali mendapatkan halangan. Entah itu lautan yang ganas, ombak yang besar, bahkan musuh bajak laut yang sangat kuat. Namun semua itu tidak mengherankan, karena tidak mudah untuk mengarungi lautan Greenland. Lautan yang terkenal sangat liar dan gila. Banyak orang yang mengatakan jika Greenland adalah kuburannya para bajak laut. Luffy dan topi jerami berkali-kali hampir kehilangan nyawanya saat mengarungi lautan terluas itu. Bukan hanya itu, mereka sering sekali bertemu bajak laut yang menghalangi jalan mereka. Namun dengan kekuatan tekad dan solidaritas antar sesama teman, mereka berhasil melewati dan mengalahkan musuh-musuh tangguh. Walaupun ada beberapa musuh yang sampai saat ini belum bisa mereka kalahkan. Berikut adalah beberapa musuh atau penjahat terbaik menurut para fan. Yang pertama, Crocodile. Crocodile adalah musuh terberat pertama yang Luffy hadapi. Dengan kekuatan logia pasir yang luar biasa, serta wibawanya sebagai Shichibukai dan pemimpin Baroque yang sangat terorganisir, membuat Crocodile menjadi salah satu villain terpopuler di kalangan para fan. Bahkan alur Arabasta dipuji sebagai salah satu alur terbaik. Penggemar Crocodile semakin meningkat, apalagi saat dia ikut membantu Luffy keluar Impel Down dan perang di Marineford. Doflamingo. Doflamingo juga merupakan salah satu Shichibukai sekaligus Raja Dressrosa yang Luffy kalahkan. Di arc ini, Luffy mengeluarkan kemampuan terbarunya, Gear 4, untuk menumbangkan Doflamingo. Walaupun dihajar berkali-kali, Doflamingo masih saja bisa bangkit. Ini menunjukkan kekuatan daya tahan tubuh Doflamingo sangatlah luar biasa. Doflamingo juga merupakan villain yang memiliki banyak penggemar. Dengan gayanya yang terlihat stylish dan keren, kekejaman yang tidak tanggung-tanggung, Doflamingo jelas sangat menonjol sebagai antagonis di dunia One Piece. Senor Pink. Apakah kalian masih ingat sosok satu ini? Yap, dia adalah anak buah Doflamingo dan juga merupakan musuh topi jerami di arc Dressrosa. Penampilan Senor Pink terlihat sangat konyol. Dengan perut buncit dan berpakaian seperti bayi, membuat dia selalu menjadi pusat perhatian, bahkan ejekan semua orang. Namun jika mengetahui masa lalunya yang tragis, maka semua orang pasti akan menaruh hormat kepada Senor Pink. Senor Pink kalah dalam duel melawan Franky. Bisa dibilang ini adalah pertarungan antar sesama pria sejati. Bahkan Franky sangat menghormati Senor Pink, dan Franky juga sangat berharap untuk bertemu kembali dengan musuhnya itu. Charlotte Katakuri. Katakuri merupakan komandan terkuat yang dimiliki bajak laut Big Mom. Luffy kewalahan ketika menghadapi Katakuri. Bahkan, Luffy dibuat babak belur saat melawan komandan Yonko tersebut. Dengan kekuatan Mochi Mochi no Mi dan Kenbun Soku tingkat lanjut yang mampu melihat sedikit masa depan, membuat Katakuri mampu mengantisipasi setiap serangan Luffy. Namun dengan tekad dan semangat pantang menyerah,
membuat Luffy mampu mengimbangi Ken Bunsoku Katakuri. Hal tersebut juga membuat Katakuri respect terhadap Luffy. Seolah-olah Katakuri yakin jika suatu saat Luffy mampu mengalahkan ibunya, Big Mom. Mr. Two. Mr. Two adalah mantan anggota Baroque, sekaligus menjadi musuh yang banyak mendapatkan respect dari para penggemar. Bagaimana tidak? Walaupun dikalahkan Sanji dalam duel di Arabasta, namun hal tersebut tidak membuat persahabatannya dengan topi jerami luntur. Mr. Two menyelamatkan kelompok topi jerami dari kejaran kapal perang angkatan laut. Tidak sampai di situ, pada Arc Impel Down, lagi-lagi Mr. Two mengorbankan nyawanya untuk menolong Luffy dari racun Magellan hingga keluar dari penjara. God Enel. Pengguna buah iblis tipe Logia ini juga termasuk villain terfavorit di kalangan penggemar. Menurut banyak pembaca, kekuatan Enel sangatlah overpower. Dia mampu menciptakan dan memanipulasi petir. Bahkan ada yang mengatakan, jika Enel turun di Blue Sea, maka dia berpotensi menjadi salah satu Yonko. Namun menjadi Yonko atau Raja Bajak Laut tidak membuat Enel tertarik, karena Enel hanyalah ingin menjadi seorang dewa. Dracul Mihawk. Mihawk merupakan pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Zoro berpetualang di lautan hanya untuk mengalahkan Mihawk dan menjadi yang terkuat. Namun saat pertama kali mereka bertemu, Zoro kalah telak dalam duel yang terjadi di Baratie. Hal tersebut membuat Zoro semakin terobsesi untuk berlatih demi menuju puncak. Mihawk merupakan lawan yang pernah topi jerami hadapi, yang sampai sekarang belum bisa dikalahkan. Rob Lucci. Rob Lucci adalah salah satu villain terkuat yang pernah Luffy hadapi. Bahkan Luffy sampai tak bisa bergerak setelah mengalahkan Rob Lucci. Rob Lucci dan CP9 harus menelan pil pahit setelah mereka dikalahkan kelompok bajak laut topi jerami. Enies Lobby pun ikutan hancur karena Buster Call. Itu semua disebabkan karena ulah mereka yang berusaha menculik Nico Robin. Walaupun sudah dikalahkan oleh topi jerami, nampaknya Rob Lucci masih belum menyerah untuk menangkap Nico Robin. Atas nama CP0 dan pemerintah dunia, Rob Lucci kembali hadir untuk meringkus Nico Robin di Wano. Kurohige. Awal kemunculan Kurohige memang terlihat sedikit konyol. Dia berebut makanan dengan Luffy di sebuah restoran. Namun kenyataannya, Kurohige menjadi musuh Luffy yang sangat merepotkan. Kurohige juga yang memicu perang besar antara Angkatan Laut dan Bajak Laut Shirohige. Tidak sampai di situ, dia juga merekrut tahanan-tahanan terkuat Impel Down, membunuh Shirohige dan mengambil kekuatan Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Bisa jadi Kurohige akan menjadi musuh terakhir yang akan Luffy hadapi. Itulah villain atau penjahat-penjahat terbaik di mata penggemar yang pernah menjadi musuh topi jerami. Villain manakah yang menurut kalian paling favorit dan keren? Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan share video ini ke semua media sosial kalian. Terima kasih, sehat selalu dan salam OP.